Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, dan sebelum kita berdialog, Mas Jaka, kita coba mendengarkan dulu pandangan dari pengamat politik M. Kodari yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Kodari, selamat pagi. Selamat pagi, Leo dan Mas Jaka. Ya, Mas Kodari, Nasdem mengatakan akan menjaring calon presiden untuk pemilu 2024, pemilu presiden itu dalam konvensi, disebut-sebut 2 tahun sebelum 2024. Pertanyaannya adalah begini, konvensi ini kan pernah juga dilakukan oleh Golkar, pernah juga dilakukan oleh Partai Demokrat, tetapi tidak kemudian berujung kepada presiden yang kemudian menjadi presiden. Nah, pertanyaannya, apakah Nasdem belajar dari situ, berusaha untuk membuat konvensi ini benar-benar berfungsi, atau nanti jangan-jangan hanya seperti yang terjadi pada Golkar dan Partai Demokrat? Bagaimana menurut Anda, Mas Kodari? Iya, saya kira memang Partai Nasdem harus belajar banyak ya dari pengalaman dua partai yang sudah lebih dulu menyelenggarakan kegiatan konvensi, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sebetulnya konvensi Partai dua konvensi partai politik ini memang memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu pada aspek elektabilitas calon yang dihasilkan. Nah, dalam kasus Partai Golkar, kalau kita bedah proses yang terjadi pada waktu itu, memang tidak mengherankan kalau melahirkan pemimpin yang waktu itu kalah bertarung dalam Pilpres. Karena dalam Pilpres, yang memilih adalah masyarakat, bukan pengurus Golkar. Sementara yang memilih calon presiden versi konvensi Partai Golkar adalah para pengurus di daerah. Jadi selera, harus diingat bahwa dalam era reformasi dan dalam pemilihan langsung, antara selera elit dengan selera rakyat itu kadang jauh, kadang dekat. Nah, bisa yang berbeda ya? dalam Partai Golkar, dalam Partai Golkar selera itu agak jauh. Di sisi yang lain sebetulnya ada kelemahan. Apa itu kelemahannya? Yaitu calon presiden yang punya popularitas yang tinggi di masyarakat tidak berminat, bahkan terus terang saya buka di sini, takut untuk masuk ke dalam konvensi Partai Golkar. Karena merasa bahwa sebetulnya konvensi itu merupakan jebakan Batman. Kenapa itu? Untuk menggunakan, karena dia merasa bahwa itu sebetulnya hanya alat dari pengurus Partai Golkar tertentu yang ingin menaikkan elektabilitas partai, tapi kemudian nanti setelah elektabilitas partainya naik, si calon akan ditinggalkan atau ditelikung. Jadi hanya mau mendompleng popularitas capres itu, maksudnya begitu ya, Mas Kodari? Betul. Jadi memang salah satu manfaat konvensi itu adalah kemampuannya untuk menggerakkan mesin politik partai karena sang calon berkeliling Indonesia, dan yang kedua membangun popularitas karena pemberitaan mengenai partai politik itu kemudian sangat masif di masyarakat pada periode konvensi dilaksanakan. Jadi konvensi Partai Demokrat juga sebetulnya kemarin kelemahannya adalah pada tahun 2000 menjelang 2014 adalah gagal untuk menarik calon-calon presiden kelas berat, calon-calon presiden yang tertarik yang memiliki daya tarik yang besar di masyarakat. Saya kira itu tantangan bagi Partai Nasdem. Bagaimana calon presiden yang dihasilkan konvensi bukan hanya menghitung dukungan dari elit, tetapi justru dukungan dari masyarakat. Karena tidak ada gunanya semua elit mendukung, tapi rakyat tidak mendukung, pasti kalah. Oke. Mas Kodari, konvensi itu memang untuk menaikkan popularitas atau elektabilitas partai dengan terkerek capres yang diangkat atau diusungkan, atau memang ini cara partai untuk survive juga, karena kan di konvensi itu bukan hanya kader partainya yang akan bisa mencalonkan diri, begitu kan? Ya, jadi fungsi konvensi itu sebetulnya ada dua macam. Pertama keluar, yang kedua ke dalam. Untuk keluar, partai sebetulnya dengan konvensi sedang menjalankan tugas dan fungsinya yang pokok, yaitu rekrutmen pemimpin politik. Kan tidak semua pemimpin politik itu berasal dari dalam, atau tidak semua pemimpin politik itu aktif berpartai. Ada juga yang di dunia profesional. Dan kita lihat misalnya beberapa kepala daerah yang berasal dari daerah besar, seperti misalnya Jawa Barat, itu belum punya partai. Atau kepala daerah yang selalu menjadi perhatian masyarakat, yaitu DKI, itu juga belum berpartai. Nah, ini adalah pintu yang menarik dan pintu yang elegan bagi partai politik dan bagi calon itu sendiri untuk masuk. Karena dalam proses konvensi pasti ada kegiatan presentasi ide, gagasan, yang kemudian
dikenal dan didengarkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sekali lagi partai juga berkepentingan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Nah, partai akan meningkat elektabilitasnya apabila dia mengajukan calon yang populer di masyarakat. Nah, terus terang Partai Nasdem memang sampai hari ini belum memiliki satu figur yang sangat populer di masyarakat, begitu. Ya, Bang Surya Paloh tidak punya pada hari ini tidak punya rencana untuk maju calon presiden, sehingga tidak dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan popularitasnya, gitu. Nah, karena itulah kemudian manfaat langsung apabila nanti konvensi mampu merekrut calon kelas berat yang populer di masyarakat, maka dia akan menjadi dongkrak bagi elektabilitas Partai Nasdem ke depan. Baik, terima kasih Mas Kodari sudah membedahnya untuk kami pagi ini. Selamat pagi. Kita akan bahas dan kita juga akan melihat nanti bagaimana respon masyarakat, tapi kita harus jeda dahulu Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Mas Jaka, tadi Mas Kodari mengatakan Nasdem harus belajar dari Golkar dan dari Demokrat. Pertanyaannya adalah apa sebetulnya yang ingin dicapai Nasdem dengan melakukan rencananya konvensi Capres itu? Ya, kalau kita lihat Nasdem kan selama ini kan menjadi dalam tanda kutip pelopor ya, yang umpamanya politik tanpa mahar, dan ini juga akan dilanjutkan dengan politik untuk memberikan tradisi yang bagus dalam demokrasi. Karena konvensi itu kan intinya kan ada 3. Kita bisa menciptakan sebuah tradisi yang yang kualitatif, inklusif, dan partisipatif. Kualitatif karena dengan konvensi kita bisa mencaring semua tokoh-tokoh bangsa, semua putra-putri terbaik bangsa untuk beradu gagasan mulai dari awal, untuk menunjukkan bahwa saya loh yang paling yang bisa menjadi pemimpin negeri ini. Dari awal ya? Dari awal, karena itu konvensi itu kan menjaring dari bawah, tidak hanya dari tokoh-tokoh partai politik, tidak hanya dari internal Partai Nasdem misalnya, tapi juga dari seluruh kalangan, seluruh orang anak bangsa yang merasa punya kemampuan, punya kelebihan untuk menjadi pemimpin. Artinya dengan demikian mereka beradu gagasan, beradu visi misi, beradu kemampuan. Dengan demikian yang kita harapkan mereka yang akan memenangi konvensi adalah mereka yang punya kualitas terbaik. Kemudian soal partisipatif, ini bisa menimbulkan membuka partisipasi yang terbuka dan seluas-luasnya untuk seluruh kalangan masyarakat. Kalau selama ini kan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik itu kan kesannya lebih ke bottom up, bukan dari lebih ke top down, bukan dari atas ke bawah ya. Bukan ke bottom up. Nah, ini gitu konvensi ya. akan dicoba memberikan tradisi dari bottom up, dari bawah. Kemudian juga inklusif. Sekali lagi ini tidak menjadikan partai politik betul-betul eksklusif yang selama ini terjadi. Bahwa partai politik selama ini hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, apalagi partai politik yang masih mengandalkan figur tertentu. Ini saya pikir sebuah pembelajaran yang bagus. Apakah yang Mas Jaka sampaikan ini juga dipikirkan juga oleh rakyat, oleh pemirsa Metro TV? Kita sudah terhubung dengan Pak Edward di Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Derajat. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Pertama, saya menyampaikan salut saya kepada Bung Surya Paloh dengan bertindak sebagai playmaker dalam perpolitikan Indonesia yang sedang terpolarisasi sekarang. Dia bisa menjembatani, itu yang pertama. Yang kedua, Bung Surya Paloh dengan restorasi partainya selama ini sudah bisa menarik simpati rakyat hingga dari partai biasa-biasa menjadi partai kelas menengah. Yang ketiga, saya cuma sarankan Surya Paloh. Mungkin pendapat saya, tapi silakan dianalisa. Bung Surya Paloh ini kalau langkah sekarang saya lihat, dia ingin menggantikan posisi Gerindra sebagai partai nomor 2 di Indonesia. Kalau nomor 1, Nasdem tidak punya basis. Dia mengharapkan basis ya itu tadi, makanya dengan mendekati Anies. Tapi itu keliru, sangat keliru. Kalau ingin konvensi, pilihlah putra-putra terbaik yang tidak ada antipatinya dengan bangsa Indonesia. Banyak putra-putra yang dari gubernur dari mana-mana yang punya prestasi, yang selama ini pemilihannya juga tidak pakai duit, yang no money makar. Nah, mudah-mudahan itu akan membuat bangsa Indonesia akan lebih maju. Nah, yang harapan terakhir, tetaplah Surya Paloh mendukung pemerintah ini dengan koalisinya sehingga pemerintah bisa berjalan dengan baik dengan program-programnya yang berpihak pada rakyat. Kita menuju Indonesia yang lebih maju. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu. Di belakang Pak Edward ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, silakan Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Silakan Pak. Konvensi calon presiden
sekalipun konvensi calon presiden sudah sering dilakukan oleh partai politik, akan tetapi kami menilai bahwa konvensi calon presiden 2024 yang ditawarkan oleh Partai Nasdem ini sangat luar biasa dan menarik. Ini bisa kita lihat pertama, bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sendiri menolak sebagai capres sekalipun Kongres Nasdem 2019 itu telah mengamanatkannya. Ini memperlihatkan bahwa Surya Paloh tidak aji mumpung seperti layaknya Ketua Umum partai. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Partai Nasdem di dalam pencalonan pilkada dan pilpres telah mempelopori nyalon tanpa mahar, sekalipun mereka dari luar Partai Nasdem. Nah, selama ini ya Mas ya, saya pun juga pernah merasakan, jangankan kok dari luar partai, dari dalam partai sendiri saja dimintain mahar. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Partai Nasdem konsisten untuk memenangkan yang dicalonkannya. Artinya apa? Nasdem berjuang memenangkan calonnya sekalipun dari luar partai dengan segala konsekuensinya termasuk tenaga dan biaya. Kemudian Mas, di sisi lain kami sangat appreciate dengan kongres dan hari ulang tahun Nasdem kemarin, di mana rangkulan Ketua Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman yang sempat membuat kecemburuan dan heboh justru direspon oleh Presiden Jokowi. Dan beliau menyatakan itu rangkulan baik. Kemudian malah Presiden sendiri merangkul Pak Paloh dengan lebih erat. Begitu pula terkait dengan hubungan Ibu Mega dengan Surya Paloh. Kemarin malah justru Ban Paloh berulang kali menyebut sahabatku tersayang Mbak Mega. Walaupun Pak Paloh tidak berani merangkul. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Di belakang Pak Bambang ada Pak Mohalizar di Aceh Tengah. Pak Mohalizar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, singkat padat saja silakan. Yes. Nasdem sudah memerankan fungsi-fungsi partai modern sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang sangat mendesak saat ini, yaitu membuka diri untuk menggali dan mengakomodir serta memberikan karpet merah untuk potensi terbaik calon presiden 2024 dari pihak manapun. Insya Allah saya akan menjadi pendaftar pertama di konvensi calon presiden Nasdem, apalagi tanpa mahar. Konvensi calon presiden yang dilakukan Nasdem tentu sangat keren, karena Nasdem bisa membuka seluas-luasnya informasi kepada pemilih tentang latar belakang dan rekam jejak calon presiden yang akan dipilih. Bukan seperti yang terjadi sebelumnya, di mana rakyat harus menjatuhkan pilihan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden terbitan yang ujuk-ujuk muncul berdasarkan ketetapan petinggi partai. Kedepan kami ingin muncul puluhan calon sehingga rakyat memiliki pilihan yang memadai. Demikian mungkin Bung Leo. Terima kasih Pak Mohalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Para pemirsa menyambut baik, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana menjalankannya. Kita akan bahas selepas jeda. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka tadi, Pak Edward di Curu Penggulu, Pak Bambang di Surakarta, Pak Mohalizar di Aceh Tengah menganggap apa yang dilakukan Nasdem ini suatu langkah yang dilakukan partai modern, katanya begitu. Nah, dan sudah membuka diri dan beberapa hal yang lain yang bagus. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana konsistensinya? Karena kalau kita belajar dari konvensi Capres Partai Golkar, Partai Demokrat, itu kan mereka melahirkan calon saja, yang kemudian ternyata di Golkar pernah running begitu ya, berkompetisi untuk presiden, tapi kan tidak benar-benar akhirnya menjadi presiden. Ya mungkin agak beda ya kita dengan Amerika ya. Kalau Amerika soal konvensi, tradisi konvensi itu kan sudah sangat lama, dan itu saya setuju dengan Pak Mohalizar tadi bahwa ini ciri-ciri partai politik modern. Mereka kan hanya dua partai, Partai Republik dan Partai Demokrat. Di Amerika. Ya, siapapun pemenang di konvensi itu pasti akan berhadapan-hadapan. Dan siapapun pemenang, partai yang bersangkutan pasti habis-habisan untuk memenangkannya. Kalau kita kan agak beda, kita kan multi partai dan tidak ada partai politik yang betul-betul sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20%. Seperti Nasdem misalnya, Nasdem kan ada lonjakan tapi kan baru 9% sekian ya. Harus 20 ya total. Harus 20. Artinya kan kalau tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, berarti nanti pemenang konvensi yang Partai Nasdem itu harus
berkoalisi dengan partai-partai lain. Dan ini tugas dari Nasdem, dan tugas ini, komitmen ini sudah dinyatakan oleh Nasdem. Artinya mereka nanti akan berjuang semaksimal mungkin untuk mencarikan mitra koalisi sehingga pemenang konvensi dari Partai Nasdem bisa berkontestasi di Pilpres. Bagaimana mencegah seperti yang tadi di awal dikatakan Mas Kodari, Mas Jaka, di konvensi Partai Golkar dulu, calon presiden Partai Golkar, ada beberapa tokoh yang memang sudah jauh lebih populer, jauh lebih potensial, tapi tidak mau masuk karena takut hanya didomplengi saja begitu. Nah ini bagaimana dengan Nasdem? Ya mungkin agak beda ya, waktu itu kan Golkar 2004 kan lagi dihantam pemberitaan luar biasa karena waktu ketua umumnya Pak Akbar Tanjung disebut-sebut dalam kasus Bulog. Waktu itu kan tingkat elektabilitasnya kan sedang turun bebas kan. Dan dengan konvensi seperti itu hasilnya luar biasa. Mereka juga mendapatkan suara yang luar biasa besar. Artinya bahwa konvensi dijadikan alat partai politik untuk mendongkrak popularitas, mendongkrak elektabilitas, itu bisa saja, dan itu menurut saya sah-sah saja dalam sebuah politik. Dan ini yang harus ditunjukkan oleh Nasdem, bahwa konvensi tidak hanya sekedar untuk kepentingan partai politik Nasdem, tapi betul-betul kepentingan demokrasi kita. Kita harus menuju demokrasi yang substansial, demokrasi yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang betul-betul disukai oleh rakyat, dan betul-betul bisa diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau nanti dengan konvensi ini Partai Nasdem bisa mendapatkan dampak perolehan suara, peningkatan perolehan suara, ya saya pikir itu aja sekedar bonus. Tapi yang paling penting adalah Partai Nasdem akan membangkitkan kembali tradisi partai politik yang modern, partai politik yang melakukan rekrutan politik dengan cara-cara yang tadi, yang partisipatif, inklusif, dan kualitatif tadi. Pertanyaan berikutnya adalah begini, kalau kemudian Nasdem melakukan konvensi calon presiden, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian konvensi itu benar-benar bisa menjaring calon terbaik. Kalau memang ternyata calon terbaik atau yang populer di mata masyarakat itu ada di partai politik lain, itu bisa apa tidak? Ya itu kan tergantung individu ya. Yang pasti kan Nasdem membuka ruang seluas-luasnya bagi siapapun yang berminat untuk menjadi peserta konvensi. Termasuk kader partai politik lain? Termasuk kader politik lain. Kader politik Nasdem juga boleh, kader politik partai lain juga boleh, juga masyarakat umum, akademisi, para ahli, cendekiawan, non-partisan itu boleh. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Demokrat, tidak hanya dari kalangan partai politik, tapi juga dari beberapa profesional. Waktu itu kan ada Pak Dahlan, ada Anies Baswedan. Kalau untuk 2004 itu malah ada Nurkolis Majid, meskipun kemudian dengan alasan tertentu juga mengundurkan diri. Tapi yang pasti Nasdem, saya pikir tadi beberapa penelpon juga mendukung langkah seperti ini. Kita harus ke depannya betul-betul menjadi partai-partai politik yang modern, yang berkualitas, tidak tergantung dengan figur-figur tertentu yang sangat menentukan di partai politik sehingga pemimpin-pemimpin selalu bergantung ke dia. Tetapi pemimpin itu harus kita rekrut dari bawah. Kita tunjukkan dari bawah bahwa mereka berkualitas sehingga rakyat punya gambar yang jelas sejak awal siapa yang harus mereka pilih. Bagaimana memastikan tidak ada lagi kecurigaan bahwa konvensi ini hanya acting semata, hanya settingan saja? Ya kelihatannya dibuat konvensi, tapi sebetulnya dari awal sudah ada orang yang akan dicalonkan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Bagaimana memastikan bahwa bukan seperti itu yang terjadi? Ya selama ini kan belakangan kan ada santer terdengar bahwa Nasdem akan mencalonkan Pak Anies ya, dan itu menjadi perdebatan luar biasa. Dan kemarin waktu Kongres dengan tegas dinyatakan Pak Surya Paloh bahwa belum ada rencana untuk mencalonkan siapapun termasuk Pak Anies. Dan konvensi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin lewat Partai Nasdem. Kalau toh nanti hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh partai politik tertentu seperti Nasdem itu sebuah konsekuensi yang harus dijawab oleh Nasdem. Siapapun nanti yang memenangkan konvensi, Partai Nasdem kan sudah menyatakan komitmen untuk memperjuangkan. Dan Nasdem saya pikir sudah punya pengalaman beberapa ya, ketika Gubernur Jawa Barat misalnya. Jauh-jauh hari kan dia mengusung Ridwan Kamil. Kemudian di dalam perjalanan
waktu ada beberapa partai politik yang bersedia bergabung untuk mencalonkan Ridwan Kamil. Dan saya pikir pengalaman-pengalaman ini harus bisa nanti diterapkan di Pilpres 2022 akan ada konvensi, masih ada waktu dua tahun lah itu untuk mendapatkan mitra-mitra koalisi. Kalau kita sebagai warga negara melihat apa yang dilakukan oleh rencana Partai Nasdem ini, apa yang kita bisa pelajari, Mas Jaka? Ya, saya pikir ini adalah sebuah tradisi politik yang saya pikir perlu kita dukung. Artinya bahwa partai politik tidak boleh lagi bersifat eksklusif. Mereka tidak boleh mentang-mentang karena diberi kewenangan untuk merekrut pemimpin, terus seenaknya hanya elitis, hanya ditentukan oleh para petinggi partai, tetapi harus bisa membuka kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpin dari awal. Sistem konvensi ini kan membuka peluang bagi siapapun untuk adu gagasan sejak awal, dan mereka ya akan ketahuan siapa yang betul-betul berkualitas untuk menjadi pemimpin atau hanya sekedar ya ingin ikut-ikutan saja. Dan artinya ada gambar yang jelas, yang lebih jelas untuk pemimpin kita ke depan. Kita tunggu nanti konsistensi Partai Nasdem untuk menjalankan konvensi calon presiden ini. Mas Jaka, terima kasih sudah di sini, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, konvensi sebagai sebuah pilihan bebas hendaknya mampu menjadikan partai politik sebagai persemaian yang sekaligus ladang bagi semangat perubahan. Elok nian kalau semua partai politik menempuh jalan demokratis dalam menentukan calon pemimpin bangsa, dan konvensi hanyalah salah satu pilihan cerdas. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.